Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza. Saya akan menjelaskan mengenai dampak Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation itu merupakan forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri di tahun 1989. Nah, saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC. Yang pertama itu Australia, kemudian Brunei, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika, dan Vietnam. Nah, jadi anggota APEC ini disebut sebagai ekonomi. Itu kan jadi mengingat setiap anggota ini saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, bukan sebagai negara. Nah, tujuan utama dari APEC sendiri itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Nah, hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dari APEC itu sendiri. Tujuan utama APEC ini tertuang pada dokumen visi jangka panjang APEC Putrajaya Vision 2040 yang disepakati pada tahun 2020. Nah, visi ini menggantikan Bogor Goals yang telah menjadi visi jangka panjang APEC sejak tahun 1994. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2040 adalah Our Vision is an Open, Dynamic, Resilient, and Peaceful Asia Pacific Community by 2040 for the prosperity of all our people and future generation. Jadi APEC itu memiliki 4 prinsip kerjasama. Yang pertama adalah konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh anggota dan bermanfaat bagi ekonomi anggota APEC. Yang kedua adalah voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Kemudian yang ketiga adalah concert unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan ekonomi tiap negara anggota tanpa syarat resiprositas. Yang keempat adalah differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Nah, dari tujuan dan prinsip APEC tersebut akhirnya dibuatlah suatu target pencapaian atau yang dinamakan dengan Bogor Goals. Nah, jadi Bogor Goals ini serangkaian komitmen yang diumumkan oleh para pemimpin negara APEC pada tahun 1994 dalam pertemuan tingkat tinggi APEC yang diadakan di Bogor, Indonesia. Nah, Bogor Goals sendiri bertujuan untuk mencapai perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi 3 pilar atau 3 bidang utama fokus APEC. Yang pertama itu liberalisasi perdagangan dan investasi. Nah, di bidang ini APEC bekerja untuk mengurangi tarif dan menghapus hambatan lain untuk mewujudkan perdagangan bebas. Yang kedua adalah fasilitas bisnis. Nah, APEC ini bertujuan memfasilitasi interaksi bisnis antara negara-negara anggota dengan mengurangi biaya bisnis. Nah, berbagai informasi perdagangan juga, dan meningkatkan hubungan importir dan eksportir. Nah, kemudian yang tiga, kerjasama ekonomi dan teknik Ecotech itu sendiri. Nah, jadi ini nih program yang mencakup memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam perdagangan internasional. Nah, selanjutnya adalah Indonesia dalam APEC. Nah, jadi Indonesia ini join ke APEC itu di bulan November tahun 1989. Nah, apa sih manfaat yang didapatkan oleh Indonesia pada pertemuan APEC di tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, jadi pada pertemuan APEC di tahun 2020, Indonesia tuh berhasil mengintegrasikan aspek pengembangan berkualitas ke dalam naskah Putrajaya Vision 2040 dan mendapatkan persetujuan dari para pemimpin ekonomi APEC. Nah, kemudian pada pertemuan APEC di 2021, Indonesia juga berhasil mengkorporasikan beberapa elemen prioritas seperti peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan aspek penguatan ekonomi kreatif ke dalam naskah APEC Outline Plan of Action. Nah, kemudian pada pertemuan APEC di tahun 2022, dalam dokumen kesepakatan Bangkok Goals on
segi ekonomi, Indonesia itu turut berperan dalam merancang naskah tersebut dan memasukkan elemen penting mengenai peningkatan kapasitas serta transfer teknologi sukarela untuk mendukung komitmen terkait keberlanjutan. Jadi manfaat APEC untuk Indonesia sendiri itu menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Kemudian sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Nah, melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building serta sharing of the best practice. Kemudian menjadi sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Sebenarnya kehadiran Indonesia ini dalam APEC memberikan peluang besar untuk memperluas pasar ekspor, mendapatkan investasi dan berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Nah, manfaat-manfaat ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. APEC ini juga merupakan forum pertukaran pengalaman. Jadi forum APEC ini secara umum membentuk dialog politik yang mempunyai manfaat yang sangat besar ya, khususnya dalam menarik pembelajaran dan pengalaman positif maupun negatif dari anggota APEC itu sendiri gitu terhadap implementasinya serta pengembangan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi. Kemudian APEC juga memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengkomunikasikan kepentingan dan memastikan peranannya dalam kerangka hubungan ekonomi internasional yang terbuka dan bebas. Pentingnya Indonesia bergabung dengan APEC. Indonesia ini kan merupakan salah satu negara anggota aktif di APEC gitu kan bersama 21 negara lainnya. Jadi keanggotaan Indonesia ini menunjukkan dukungan atas peran penting APEC dalam meningkatkan kerjasama APEC di masa mendatang. Nah, menjadi anggota APEC merupakan salah satu peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam APEC didasari oleh keperluan mengantisipasi dan mengamankan kepentingan nasional di era perdagangan bebas dan investasi Asia Pasifik. Nah, jadi Economy Leaders Meeting atau EALM kedua diselenggarakan pada tahun 1994 di Indonesia, tepatnya di kota Bogor. Nah, Indonesia ini menjadi pemimpin APEC pada saat itu karena kemampuan Indonesia bertahan di tengah krisis. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, Indonesia ini bermaksud mendorong anggota APEC untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di kawasan Asia Pasifik. Nah, tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan mengikis ketimpangan ekonomi di antara negara anggota APEC. Nah, kemudian pada tahun 2020 ketika Malaysia menjabat sebagai ketua APEC, disahkanlah APEC Putrajaya Vision 2040. Nah, jadi pencapaian Putrajaya Vision 2040 ini berfokus pada 3 ekonomi driver, yaitu yang pertama adalah trade and investment, yang kedua adalah innovation and digitalization, yang ketiga adalah strong, balanced, secure, and sustainable growth. Nah, di mana APEC Putrajaya Vision 2040 ini merupakan kelanjutan dari Bogor Goals di tahun 1994 yang telah mencapai tenggatnya di tahun 2020, dan visi baru ini akan menjadi landasan selanjutnya kerjasama APEC untuk 20 tahun ke depan. Nah, selain itu pada tahun 2021 saat Selandia Baru menjadi tuan rumah dari anggota ekonomi APEC ini mencapai kesepakatan terhadap dokumen Altera Plan of Action, yaitu sebuah rencana untuk mengimplementasikan Putrajaya Vision 2040. Nah, pada tahun 2022 pertemuan KTT APEC berlangsung di tengah situasi krisis energi, pangan, dan ekonomi secara global serta konsistensi geopolitik antara ekonomi Barat dan Rusia. Kemudian pengaruh isu geopolitik terus berlanjut pada berbagai pembahasan APEC di tahun 2023. Nah, hal tersebut tuh berdampak pada tidak tercapai konsensus pada pertemuan tersebut gitu kan. Jadi pada pertemuan KTT APEC 2023, ekonomi APEC itu berhasil menyepakati APEC Mention Joint Statement dan APEC Leaders Declaration dengan mengeluarkan isu geopolitik dari outcome dokumen. Nah, di mana secara terpisah Amerika Serikat selaku tuan rumah dari APEC 2023 mengeluarkan Chair Statement untuk menggambarkan pembahasan di APEC terkait dengan isu geopolitik yang mencakup krisis di Ukraina dan Palestina. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.